Oke. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengunduh, di sini di Google Classroom juga saya sudah sediakan petunjuk unduh dataset IFLS. Ini bisa dilihat ya. Ini yang langkah pertama ya, kalau memang kita kesulitan cari websitenya Rand Corporation, kita ketikkan saja kata kunci ini IFLS Rand Corporation, rand.org di Google, di mesin pencarian Google. Kita mulai saja langsung. Kita search IFLS Rand Corporation ya. Ini sebenarnya IFLS juga memang nanti selain akan dipakai Pak Gindo, sebenarnya sempat dibahas sedikit ya oleh Prof. Anwar Musadat ya di tanggal 11, ini Indonesian Family Life Survey sekilas, atau biasanya ada sebutannya Sakerti ya, survei aspek kehidupan keluarga atau rumah tangga di Indonesia ya. Ini kita bisa langsung kunjungi saja kan, Indonesian Family Life Survey. Nah, di sini kelihatan ya Bapak Ibu ya, di rand.org, bagian well-being, social and behavioral policy, di datanya ada IFLS. Di sini juga ada pilihannya IFLS 5, IFLS 4, IFLS 3. Ini bisa register and download data. Ada IFLS paper juga. Ini IFLS 2 waktu krisis ya, tahun 1997-1998. Ini juga bisa dilihat semua. Oke. Nah, selain IFLS gelombang 1 sampai 5, juga di sini ada IFLS East, khusus Indonesia Timur ya. Ini bisa kita dilihat aja ya. Ini sekilas provinsi IFLS. Ya, untuk pengambilan datanya itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, seluruh Pulau Jawa ya, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat juga kebagian survei IFLS, Sulawesi Selatan juga Kalimantan Selatan ya. Nah, ini bisa kita lihat bedanya ini IFLS 2012 ini untuk Indonesia Timur. Nah, untuk IFLS Indonesia Timur bedanya dia ambil Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Tapi dia hanya 2012 saja ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau mau lihat IFLS 5, kita juga bisa buka linknya di sini. Dan di sini untuk register and download data juga bisa di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini deskripsi singkat survei IFLS gelombang kelima. Ini IFLS 5 ini di tahun 2014 dan tahun 2015 ya Bapak Ibu. Ini kalau mau download bisa klik di sini, atau bisa juga tadi dari register dan download data juga bisa langsung ya untuk daftar di sini ya. Dari sini pun di IFLS 5 juga bisa kita klik dari sini ya. Bisa open link in new tab atau klik langsung juga bisa. Nanti ujungnya sama ke halaman ini juga ya Bapak Ibu. Sekalian cek lagi, ini tahapannya juga sama ya, dari mulai search di Google untuk mempermudah, terus bisa juga nih dari deskripsi IFLS, klik IFLS Survey, bisa juga diregister dan download data langsung ya. Ini di scroll ke bawah juga, ini pencet downloading munculnya juga di halaman registrasi ya. Nah, nanti setelah registrasi, Bapak Ibu bisa isi. Ini saya pakai email lain, nanti saya pakai email asli ya langsung. Dari nama,
organisasi kita, terus email, terus lokasi domisili ya Bapak Ibu masing-masing. Jadi nggak usah ditulis institusinya ADB enggak ya. Jadi institusinya langsung ditulis institusi Bapak Ibu masing-masing, email pribadi Bapak Ibu masing-masing juga nggak masalah, nggak harus email institusi ya. Terus domisili bisa juga dipilih diketik di sini. Ini kita langsung aja ya, agree and register. Nah, sama ya tampilannya. Nanti kalau sudah registrasi biasanya muncul email IFLS registration dari ran.org ya. Nanti langsung kita klik aja link download-nya di sini ya. Kita coba aja langsung ya. Saya di Andalan dari UI misalnya ya. Terus ini email saya ketik sini. andalanaldi@gmail.com. Domisili Kota Depok ya misalnya. Di Andalan UI, andalanaldi@gmail.com, Kota Depok. Langsung pencet done ya. Oke. Pendaftarannya sudah selesai. Langsung kita cek dulu ya di email. Kalau nggak ada di emailnya, di inbox-nya kita cek spam katanya ya. Mungkin dia sangkanya spam ya. Kalau tidak menerima email dari IFLS, setelah 24 jam, nanti kita kontak aja langsung ke ifls.registration.ran.org. Kita buka ya, coba emailnya. Sorry. andalanaldi@gmail.com. Kita cek apa sudah ada di inbox. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. IFLS registration, IFLS data registration. Kita klik saja, buka inbox-nya. Oke, saya pindahin dulu. Oke, nah ini ya. Ini alasannya juga kenapa panitia nggak share langsung data IFLS, karena memang kita harus registrasi masing-masing dan unduh masing-masing, sesuai ketentuan di IFLS. Ya, ini maksudnya masih lebih mending ya registrasi, karena ini registrasi tapi masih open source, data FLS itu gratis, kita bisa akses, hanya tinggal daftar email saja, nama organisasi dan kota domisili saja gitu. Bedanya mungkin dengan data survei lain seperti misalnya Susenas gitu ya, kita kan harus beli dulu ya ke BPS. Bedanya FLS ini gratis, tinggal kita akses pakai email. Jadi kita tidak perlu copy paste data FLS dari orang lain, lebih baik kita langsung daftar saja gitu ya. Jadi ini ketentuannya di sini ya, jangan distribusi atau dibagikan data FLS datanya, karena sudah gratis tuh di websitenya. Jadi mereka butuh menjaga nih daftar penggunanya siapa aja sebenarnya, makanya mereka minta untuk registrasi semua dari mulai email gitu ya, nama organisasi sama kota domisili. Nah, kalaupun Bapak Ibu misalnya bertugas sebagai operator misalnya ya, pustakawan gitu di sini juga dan diminta kopi gitu ya, tetap minta harus dikirim juga ya registrasi, isi penggunanya harus tetap registrasi gitu. Nah, dalam penggunaan data FLS perlu diingat kita harus menjaga anonimitas responden FLS itu sendiri. Nah, langsung ini kita ketika ingin mengunduh di sini ya, di sini sudah dikasih linknya ya, ran.org, diberi lebih social and behavior policy, data FLS, langsung download. Kita klik saja langsung di sini. Kalau ada komentar atau pertanyaan terkait IFLS, kita bisa kunjungi, kita bisa email ya, email langsung ke IFLS strip support ya,
supp@ren.org. Namun yang perlu kita ingat, salah klik. Ini update dari FLS. Sebelum mau bertanya ya ke flssupport.org, ada baiknya kita baca terlebih dahulu semua users guide, semua kuesioner dibaca dulu dari gelombang 1 sampai gelombang 5 ya, dari tahun 1993 sampai 2014 atau 2015 gitu. Sebelum ditanyakan, karena mungkin ini nggak akan semua dibalas oleh email flssupport.org. Atau kita cek juga data updates-nya ada apa aja. Jadi ini data FLS, kalau ada kesalahan biasanya ada pemutahiran atau update berkala. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah download dari 2016 FLS 5-nya, lebih baik tetap download lagi ketika ingin memakai kembali karena ada update biasanya. Di sini bisa dibaca Ibu data update-nya ya. Nah, terus setelah itu ya kita coba langsung unduh datanya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini lengkap FLS data dan dokumentasi. Maksudnya dokumentasi di sini ada kuesioner, ada juga users guide masing-masing gelombang ya biasanya ya. Nah, ini paper yang menggunakan FLS juga ditampilkan ya. Ini ada Pak Firman Witular yang ya ini salah satu tokoh penting juga yang mengurusi FLS ya, bagi dari FLS 345 yang semenjak di Jogja itu ya dengan survei meter ya. Nah, di sini bisa dilihat juga ya satu-satu dari paper, data dokumentasi paper, data papernya yang memakai FLS. Terus di sini ada data support, ada data updates, terus data documentation dan format nih ya bisa dilihat. Nah, format FLS pun dia umumnya cuma ada dua ya, dari software SAS, ada juga yang format Stata. Ini statanya masih lama ya, karena ini FLS 1 kan tahun 1993, FLS 2 tahun 98 ya. Statanya pun masih Stata edisi 6 ya. FLS 3 ini tahun 2000 ya. Tahun 2000 ini ada Stata 7 dia pakainya. FLS 4 ini tahun 2007. Jadi ini setiap 7 tahun sekali ya FLS itu surveinya Bapak Ibu. Kecuali di FLS 2, dia tahun 1998, 1997 untuk mereka mensurvei untuk mengcapture kondisi krisis moneter saat itu ya. Terus ini FLS 4 tahun 2007 udah pakai Stata 9. Terus FLS 5 juga ya di sini ya. Kita masih pakai Stata 9 juga ya. Tapi mungkin kalau untuk update ya ini maksudnya mungkin karena ada pengguna Stata yang lama, jadi makanya disediakan juga ya untuk format Stata untuk Stata 9. Nah, ini documentation format, biasanya yang tadi dari codebook, text file ya, ada juga dalam bentuk PDF. Ini biasanya isinya ada kuesioner, ada users guide, itu bentuknya PDF. Terus mereka buat ya, dalam bentuk zip file untuk mengkompil semua filenya, dibagi lagi 3 gitu ya, zipnya ada zip untuk dokumentasi biasanya, ada zip untuk dataset unit analisis rumah tangga ya dan individu, ada juga dataset untuk community facility atau fasilitas komunitas seperti isinya survei soal sekolah, puskesmas, pustu, bidan, juga ada klinik, praktek dokter pribadi juga ada gitu ya. Nah, ini catatan statanya ya, bisa Bapak Ibu baca dulu gitu di sini. Nah, ini di sini mulai ya. Serta FLS 1 data dan dokumentasi. Ini banyak ya catatannya, terus ada update, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya.
Terus ini juga, ini salah satu filenya ya, ada data update untuk terkait expenditure atau pengeluaran. Ini juga perlu diperhatikan. Oh ya, kalau Bapak Ibu takutnya ketinggalan tadi ya, untuk unduh FLS di sini ini ya, jangan lupa lihat juga di PDF juga boleh. Sebenarnya sini cukup mudah ya untuk unduh data, tapi kalau misalnya takutnya terlewat, kita bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini. Tadi udah sampai buka email ya, terus di sini ada ya alurnya. Scroll bawah dilihat ya data dan documentation ya. Ini udah di link download tadi kita sudah dikunjungi. Nah, ini sama ya FLS 1. Ini nanti kita download juga FLS 1-nya. Nah, ini ada 3 tipe ya tadi ya. Jadi, yang pertama ini all documentation, sifatnya PDF dalam zip file. Terus di sini ada data rumah tangga ya, sama individu juga di sini. Lalu ini untuk data community facility ya, atau fasilitas komunitas seperti sekolah atau fasilitas kesehatan. Itu FLS 1. Nah, ini FLS 5 juga ya. Sama ya, ini dokumentasi mulai dari users guide-nya, kuesioner household, kuesioner community facility juga ada di sini. Terus di sini ada data household ya, rumah tangga, individu semua ada di sini juga. Sama ini community juga di bawahnya ada ya. Selain itu nih untuk pengeluaran atau consumption expenditure ya, pengeluaran rumah tangga secara agregat ini di tahun 1993 IFRS 1, terus 97 nih IFRS 2, 2000 IFRS 3, dan IFRS 4 tahun 2007 nih ada semua juga ini kita bisa unduh ya di sini ya. Dan terus kenapa ya di sini apa saya nampilin IFRS 1 dan 5 karena nanti di pelatihan ya dengan Pak Gindo, terus dengan fasilitator yaitu Pak Bagas, Pak Esa, dan Pak Pugu, nanti kita membutuhkan ya FLS 1, FLS 5, sama expenditure aggregates ini, pengeluaran rumah tangga secara agregat, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk secara agregat ya gitu ya. Jadi nanti itu sekilas gambaran sambil kita coba ini ya download ya di sini ya. Jadi ini tuh nanti saat pelatihan sekilas gambaran kita ingin analisis malgizi ya. Jadi kita lihat dari tahun 1993 saat anak itu lahir gitu ya atau balita, apakah stunting atau tidak. Terus kita lihat 20 tahun ke depan di IFLS 5 tahun 2014 ya. Jadi tahun 1993 ke 2014 20 tahun lebih ya, lebih 1 tahun gitu ya. Kita lihat kira-kira dampaknya gimana anak stunting ke pendidikan dia, IQ, kesehatan mental, itu juga bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, sebelum itu, kita ini download saja langsung ya. Ini untuk all documentation ya. Sebenarnya sih saya sarankan juga download satu-satu ya per volume. Kenapa? Sama per data ini ya, per buku. Karena nanti kadang-kadang ada kesalahan juga di data all, ada yang tidak terlampir datanya atau PDF-nya gitu. Jadi lebih baik download semua. Tapi untuk mempercepat ini kita download all documentation dulu aja ya Bapak Ibu gitu. Ini kita bisa download satu-satu. Ini saya udah pernah download ya berarti ya. Ini anggap aja duplicate ya. Oke. Ini kita coba download terus di folder kita buat di nah ini kita buat yang masih kosong aja ya. Folder misalnya AFLS gitu ya. AFLS. Nah, kita save kita buat folder lagi misalnya AFLS 1 gitu ya.
Untuk mengorganisasinya agak lebih mudah, FLS 1. Oke, ini save aja. Oke ya, ini kita download ya. Ini saya pakai Internet Download Manager. Bapak Ibu juga bisa download manual ya di browser masing-masing, nanti muncul di sini. Lalu coba kita cek ya. Nah ya, di sini ya. Nah, semua dokumentasi, kuesioner, dan petunjuk pengguna juga ada di sini ya. Nah, ini di semua file kompilasinya ada di sini ya. Kita bisa cek satu-satu, oh di sini ada file ini gitu ya, PDF-nya. Dulu. Oke, ini di dokumen zip kedua, sebentar ya Bapak Ibu ya. HP. Apa? Jangan, belum. Sorry, sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar saya mohon izin. Coba di scroll. Ya udah. Oke, berarti ini di sini ya Bapak Ibu ya, ini di folder FLS, di sini kita bisa lihat untuk semua file lengkap untuk user guide sama kuesioner di sini ada semua di sini ya. Kita bisa lihat satu-satu. Ini untuk kuesionernya, lalu ini untuk kuesioner, lalu kita download lagi ya satu-satu. Oke, lanjut ke data household ya. Data household kita download lagi, yang semua data aja ya kita download. Oke. Kita save juga FLS 1 tahun 1993 ya, ini 93 kita download juga. Sama untuk community facility juga nggak masalah, kita download saja yang all data files ya. Oke. Kita download satu-satu. Start download. Oke, itu FLS 1 udah semua ya. Nah, ini dokumentasi, data community facility sama household sudah ada semua di sini ya. Nah, terus kita ini aja coba sekilas aja ya, baca-baca dulu kuesioner juga gitu ya. Nanti untuk kebutuhan pelatihan kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada buku 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Buku K, buku CA ya. Ini coba kita cek aja satu-satu gitu ya, misalnya ya. Ini kita ekstrak aja dari zip filenya. Oke. Langsung kita cek ya. Kuesionernya, ini bentuk kuesionernya kayak begini ya Bapak Ibu ya, untuk Indonesian Family Life Survey tahun 1993 gitu. Anthropometric record. Ini catatan anthropometrinya ya, modul CA, buku CA. Ini tentunya kita butuh untuk lihat ya indikator stunting ya.
Ini kan ditanyakan ya dari anggota rumah tangganya, eh, jenis kelamin, umur, tanggal kelahiran gitu ya, tanggal ketika diukur gitu ya. Nah, di sini ada ya tinggi badan, berat badan gitu ya. Ini dinomorin, oh ada CA10, CA13. Itu bisa jadi patokan untuk ekstraksi data atau download datanya ya. Ini ternyata datanya ada di modul CA ya. Oke, nah ini kuesioner antropometri ternyata CA ya modulnya gitu. Kalau kita ternyata butuh gitu ya. Sorry, ini saya close dulu yang untuk instalasi Stata. Oke. Nah, ternyata eh, catatan antropometri ada di buku CA ya. Nah, sekarang kita lihat di data household-nya ya. Household tahun 1993 ya. Nah, mana sih gitu? Ada nggak ya buku CA gitu ya? Nah, ini ada nih ya. Coba kita cek aja ya di book CCA2. Ada nggak gitu? Oke. Ini kita buka aja di Stata langsung untuk ngecek bu di data ini ada nggak gitu data antropo apa catatan antropometri tadi gitu ya. Nah, ini untuk ngecek misalnya variabel gitu ya. Ini tuh variabel apa aja sih gitu ya di sini gitu. Kita kasih perintah ke Stata misalnya deskriptif gitu ya, tolong deskripsikan gitu variabelnya apa aja gitu di sini. Nah, di sini kelihatan ya modul apa labelnya ya masing-masing. Nah, di sini ada nih ya umurnya gitu ya, tanggal, bulan, tahun lahir gitu ya, tanggal diukur gitu. Oh, ternyata ada nih ya. Berarti benar nih di file data buku CA2 ya, bagian 2 modul CA bagian 2 ini ada nih ya. Dari tanggal lahir, tanggal diukur. Nah, terus di sini ada nih CA10. Oh, ini tingginya dalam sentimeter gitu ya. Oh, ini berat badan gitu dalam kilogram ada ya ternyata. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu kita pakai gitu ya datasetnya ya untuk nanti kita olah gitu. Kita simpan dulu aja di folder gitu ya. Ini book CCA2 ya. Terus itu kan baru catatan antropometri ya gitu. Untuk data lainnya di mana gitu ya. Itu kan nah kita bisa lihat juga gitu di kuesioner lain gitu. Ini di buku 1 misalnya. Oh, di buku 1 nih ada karakteristik rumah tangga gitu ya. Kita butuh juga misalnya nanti gitu. Nah, ini hubungan dengan kepala rumah tangga, ada suami istri gitu ya, anak gitu ya, orang tua gitu, menantu, mertua gitu, saudara, kakak adiknya gitu, kakek nenek gitu ya, sepupu gitu, pembantu jadi sini ada yang keluarga, ada yang non keluarga tapi tinggal di rumah itu misalnya gitu ya. Ya nanti definisi rumah tangganya sendiri nanti dibahas lebih lanjut ya di sesi breakout room gitu. Nah, di sini ya tuh ada, oh kita mungkin butuh nih hubungan dengan kepala rumah tangga, seksi AR ya ini kita perhatikan gitu. Datanya nanti ini gitu. Nah, jenis kelamin gitu ya, di sini ada terus kita lihat lagi status pernikahan gitu ya. Ternyata ada di seksi AR ya, agama anggota rumah tangga gitu ya. Nah, terus kita cari ini datanya di mana ya untuk seksi AR gitu ya, kalau kita butuh gitu misalnya. Nah, kita cek lagi ya di zip file untuk all data tadi ya 1993. Nah, mungkin di book AR2 ya, sama ya kodenya AR, tadi kan CA, ini AR.
Ini kita coba ekstrak, kita buka aja langsung gitu. Nah, ini kita buka juga. Oke, nah kita cek aja ya satu-satu variabelnya. Kita kasih perintah lagi, deskriptif contohnya. Ini command line ya, ini perintah yang kita mau gitu. Ke stata, kita menyuruh stata untuk menampilkan ini variabel-variabel apa aja gitu ya. Nah, terus sebenarnya ini itu Windows result. Jadi hasil analisis kita, hasil perintah kita tampilnya di sini ya, yang paling gede ya di sini. Nah, ini sudah ditampilkan, oh ternyata benar ya, ini di AR ada AR02, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin anggota rumah tangga, gitu ya, status pernikahan, di sini ada semua. Ya. Kalau mau kita pakai, ya ini berarti datanya ini kita ekstrak, kita simpan di folder FLS1 tadi ya. Ini contohnya ya. Oke. Nah, ini saya keluarin dulu ya. Ini ada dua, oke. Nah, terus itu kan tadi karakteristik rumah tangga di sini sudah catatan antropometri, tinggi berat badan, di sini juga sudah ada datanya ya. Terus mungkin kita butuh pengeluaran rumah tangga nih misalnya gitu. Itu di mana gitu kan gitu ya. Ini kita coba aja cek lagi ya tadi di datanya ya. Tadi ada data yang harus diupdate kan ya, tadi diupdate di website FLS, ternyata ada expand 2 ya. Ini kita coba aja buka gitu. Kita ekstrak terus kita buka gitu. Oke, kita lihat dalamnya tuh ada apa aja sih gitu. Nah, di sini benar ya ada pengeluaran rumah tangga nominal per bulan, pengeluaran per kapita per orang ya di rumah tangga itu enggak ini ya pengeluaran per orang ya, ini langsung per orang per bulan ya secara nominal. Ini bisa nih kita jadi indikator gitu ya untuk melihat gitu ya apakah pengeluaran untuk bahan konsumsi yang bergizi mungkin lebih tinggi atau enggak gitu ya. Ini kita simpan juga nih datanya gitu ya, si data expand 2 gitu ya. Oke. Nah, ini IFLS 1 sudah ya gitu. Kita ambil misalnya 3 data nanti ya dari 3 kuesioner gitu ya. Dari catatan antropometri, karakteristik rumah tangga sama pengeluaran gitu ya. Kita simpan di folder IFLS 1 gitu. Nah, ini kan bawa IFLS 1 nih tahun 1993. Terus nanti kita pengen lihat 20 tahun ke depan si anak yang stunting atau enggak itu dari data ini ya, tinggi badan, berat badan gitu ya, terus dari karakteristik rumah tangga sama pengeluaran gitu. Jika dampaknya di masa depan kita lihat pendidikannya gitu ya, pendidikan terus kesehatan mental misalnya sama uh, kecerdasan kognitif misalnya dari IQ. Kita lihatnya gimana gitu ya nanti 20 tahun ke depan. Nah, kita pakai IFLS 5 gitu. Kita coba juga selain download IFLS 1, kita download IFLS 5 gitu ya. IFLS 5. Oke. Kita download. Ini kan tadi baru IFLS 1 ya. Nah, ini kita scroll lagi ke bawah, itu IFLS 2, IFLS 3 gitu ya. IFLS 4 sampai ke IFLS 5 nih ya. Ini juga dibaca, jangan lupa nih ada updates-nya ya, selalu diperhatikan gitu ya.
Nah, sekarang kita coba download dulu ya, dokumentasi misalnya ya. Ini saya udah pernah download, kita download lagi di folder lain ya ceritanya. Nah, kelas 5, semua dokumentasi. Nah, kita ganti foldernya di AFLS 5 ya. Nah, kita save sini ya. All documentation, artinya ada questionnya, ada user guide gitu ya di situ ya. Kita start download saja. Oke. 56 mega. Oke, nanti terus, nah ini kita download lagi data rumah tangga ya. Untuk semua data kita download dulu. Untuk IFLS 5 tahun 2014-2015. Ini hampir 100 mega sendiri ya. Oke. Lalu habis itu kita juga download semua data untuk community facility tadi yang isinya sekolah atau fasilitas kesehatan. Ini lumayan gede juga ya datanya ternyata gitu. Nah banyak ya, apalagi di FS 5 kan respondennya bertambah ya. Mungkin di FLS 1 cuma sekitar 30.000 gitu individu, di FLS 5 bisa jadi mungkin 80 ribuan ya. Makanya datanya lebih banyak gitu untuk AFLS 5 tahun 2014-2015. Oke, ini udah terdownload ya. Sama satu lagi ya, fasilitas komunitas ya ini ya. Biasanya community facility ini sampai tingkat kecamatan ya. Selain tingkatnya fasilitas ya, vaskes atau sekolah, biasanya ID-nya nanti selain dari vaskes sama sekolah sendiri itu ada ID kecamatan, ID kabupaten kota sama provinsi. Saya lupa ya apa sampai kelurahan atau enggak, tapi biasanya sih sampai kecamatan yang untuk fasilitas ini. Coba kita download lagi community facility ya. Kita simpan di AVL 5. Oke. Ini untuk AFLS 5 kita coba ya, nih buka satu-satu dari dokumennya. Di sini semua ya ada ya, BPS kode tahun 2014, code-nya juga ada gitu. Nah, terus ini ada kuesioner di sini ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, untuk yang community facility. Ada juga kuesioner untuk rumah tangga dan individu ya di sini ya. Di sini ada user guide juga gitu. Nah, tadi kan dari 20 kita pengen lihat dampak 20 tahun ya dari anak indikator tadi antropometri gitu ya, dari tinggi berat badan gitu, pengeluaran rumah tangga saat tahun 1993 gitu ya. Itu pengen lihat di tahun 2014 ya 20 tahun kemudian indikator apa aja sih tadi yang berdampak dari misalnya kalau anaknya stunting dan yang tidak gitu ya. Kita buka aja gitu. Nah, kita coba cek gitu ya, oh di buku 3A, 3B gitu ya. Ini di buku T gitu, misalnya karakteristik rumah tangga mungkin ada di situ gitu ya. Kita coba cek aja gitu. Sama mungkin ini gitu ya. Saya sempat lihat ini sih indikator untuk kognisi kayaknya ada di sini gitu. Nah, ini kita coba buka ya. Kita ekstrak, kita drag ke sini. Ya. Atau Bapak Ibu kalau mau ekstrak juga bisa sini ya harusnya. Ya copy to atau move to ya, bisa juga ya. Ini kita coba cek buku 3A dulu gitu ya.
Ada nggak sih indikator pendidikan gitu ya di tahun 2014 gitu. Di buku 3A IFRS tahun 2014 gitu ya. Responden adalah orang dewasa 15 tahun atau lebih tua dari 15 tahun ya. Atau di atasnya gitu ya. Nah, ternyata di sini ada ya seksi edukasi pendidikan ya gini ya di sini ya. Modul pendidikan namanya DL. Nah, ini diperhatiin, oh berarti mungkin datasetnya juga DL gitu ya. Kita cek gitu. Kita ekstrak datanya gitu. Oh, ini highest education attended gitu ya. Setelah dari tahun 1993 sampai 20 tahun kemudian dia sampai sekolah sampai mana nih? Apa SD aja terus nggak lanjut gitu ya sampai SMP gitu. Itu ternyata sampai universitas gitu ya. Atau SMK gitu ya, SMA gitu ya. Kita bisa cek nih ya DL05B ternyata ya. Nah, terus kita cek di datasetnya ada nggak sih gitu. Di buku 3A gitu. Nah, buku 3A DL1 ya, coba kita cek gitu ya. Kita ekstrak ke sini ke folder dari zip filenya. Nah, kita buka. Oke. Kita cek lagi gitu ya satu-satu. Oh, ternyata benar ya, ini tentang pendidikan gitu ya. Terus ini di DL05B gitu ya. Oh, DL05A, oh ini kapan nih, umur berapa, dia masuk sekolah, apa kamu masuk TK gitu ya. Terus di sini DL06 ternyata ya, ada apa pendidikan terakhir yang dihadiri ya, pendidikan tertinggi yang terakhir dihadiri di sekolah gitu ya. Untuk masing-masing anggota rumah tangga itu apa di sini juga ditanyakan gitu ya. Oke, kalau gitu berarti ya sudah kita simpan saja gitu data buku 3A DL1 ini kita simpan di folder sini ya. Karena nanti apa siapa tahu butuh gitu. Terus selain itu tadi kan dari sisi pendidikan ya. Misalnya kita pengen karakteristik responden gitu ya. Dia wawancaranya kapan sih gitu ya. Oh ada di sini gitu ya mungkin gitu. Nah, nanti kita ekstrak lagi juga gitu dari zip file. Ini mungkin nanti dicek lagi sendiri, tapi biasanya di sini ya ada di buku 3A underscore conf sama waktu wawancara di sini juga ada B3A buku 3A underscore time ya. Ini kita ekstrak saja. Oke. Nah, terus kita sekarang coba ke buku 3B ya. Oke. Buku 3B. Tadi kan baru indikator pendidikan. Kita pengen lihat coba kesehatan mentalnya setelah 20 tahun, level kognisi ya, kecerdasan kognitif, kira-kira gimana gitu. Ada nggak ya? Coba kita di buku kuesioner lain, kita cek gitu. Ada nggak? Gitu. Kita cek satu-satu. Nah, di sini di buku 3B, oh ternyata ada perilaku merokok gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu butuh, ya berarti ini perhatiin kodenya KM. Oh, berarti datasetnya juga B3B underscore KM mungkin ya, KM1 lah, KM2 gitu. Bisa dilihat sendiri nanti gitu. Terus ada juga health condition, ditanya juga physical activities, sama 7 hari terakhir, apakah kamu minimal 10 menit gitu melakukan aktivitas fisik berat, moderat, atau cuma berjalan kaki gitu. Ini juga ditanyain gitu ya. Kodenya kakak ya kalau mau pada pakai datanya ya, datasetnya gitu misalnya. Nih, kondisi kronis, apakah ada disabilitas fisik, gitu, ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, juga ditanyakan di sini.
per individu, per anggota rumah tangga gitu ya. Hipertensi, DM ya, diabetes gitu, TB, asma juga ditanyain, serangan jantung gitu, liver juga ini ditanyain gitu ya. Di seksi CD berarti ya datasetnya juga nanti CD gitu ya, kalau mau Bapak Ibu butuh gitu untuk melihat gitu. Nah, ini seksi mental health yang mungkin nanti buat pelatihan. Oh, kita pengen lihat nih anak yang stunting dengan yang tidak, apakah ada perbedaan dari sisi kesehatan mental gitu. Ini ditanyakan, ini ada 10 pertanyaan, skala CESD 10 ya ini namanya ya. Ini bisa nih kita pakai nih, oh seksi KP ya. Nah, coba kita lihat di dataset, ada nggak sih seksi KP gitu ya, kita cek. Seksi KP kita ekstrak juga. Oh ini nih, OKM tadi yang smoking behavior misalnya, OKK tadi eh, kondisi medisnya ya, kondisi kesehatan sekarang gimana. Terus ini KP, ini mental health ya, harusnya ya kita coba cek ya. B3B underscore KP ya tadi ya. Kita coba cek. Oke, kita cek satu-satu. Oh sama ya ternyata ya, type of feelings ya ditanya ya, KP ya ini ya. Terus kita cek KP type of feeling. Now we would like to ask some questions about how you feel in the past week ya. Type of feeling or I felt depressed gitu ya. Saya merasa takut gitu ya. Saya merasa berharap optimis dengan masa depan gitu ya misalnya gitu. Oh ternyata ada gitu ya di sini. Oh tapi misalnya ini benar nggak sih isinya type of feelings tuh tadi apa merasa optimis tentang masa depan, saya merasa depresi atau enggak, benar nggak sih isinya itu? Nah kita cek aja gitu, tabulasi saja, tabulate KP type misalnya ya. Atau Bapak Ibu kalau mau otomatis bisa juga nih lihat dari sini. Oh kita pengen lihat variabel ini nih KP type gitu ya. Nah itu diklik langsung muncul di command line-nya. Nah muncul ya ini ya A B C D E F G sampai J gitu ya. Dia ternyata belum di place nih. Ini bisa juga diganti gitu. Bisa juga diganti. Nah, ini diganti dengan ini gitu A sampai J gitu ya. Oh, ternyata jawab A sampai J juga ya sama ya ternyata dengan ini gitu ya. Oh, ternyata ini ada 31.000 orang yang jawab gitu ya masing-masing gitu ya. Karena kan memang harus dijawab salah satu ya pilihannya ya semuanya dari 4 pilihan tadi ya. 31.000 orang ya macam-macam nih ya, mulai dari pilihan satu dari jarang, beberapa hari, sering sampai sering banget gitu ya mungkin ini sampai 7 hari sampai tiap tiap hari 1 minggu ini selalu merasakan semua perasaan ini gitu ya. Ya udah, berarti kan ini sudah benar ya apa si B3BKP untuk kesehatan mental. Ya udah kita coba simpan datanya gitu ya. Kita simpan datanya di AKLS 5 sini gitu ya. Oke, ini kan baru mental health ya. Nah, kita mau cari IQ gitu ya, kecerdasan kognitif gitu ya. Ada di mana gitu ya? Ada nggak sih gitu di kuesioner ini gitu di buku 3B. Ini kan kepribadian ya. Nah, ini ternyata ada nih. CO ya. Datanya tuh CO nyata, cognitive capacity gitu. CO1 gitu ya. Ini mulai dari tanggal tesnya gitu ya. Oh, ini ditanya berapa nih? 100 dikurangi 7 gitu. Ini jawab misalnya 93 gitu ya. Terus si responden minta dijawab gitu ya.
Nah, terus dikurangi 7 lagi sampai 4E dikurangi 7 terus kira-kira berapa gitu ya. Ini ditanya kecerdasan kognitif gitu ya. Terus ini juga ya, masih lanjut ternyata banyak ya pertanyaan tentang IQ ini gitu. Nah, ini ditanya apa? Ini kan suruh apa? Kemampuan mengingat ya. Ini suruh mengingat dari list A sampai daftar D gitu ya. Apa aja terus dites lagi, mana yang ingat gitu ya. Mana yang ingat, mana yang enggak ini ditanyain gitu. Macam-macam ya di situ ya. Ini kognitif, coba kita cek lagi masih ada nggak ya soal kognitif gitu ya. Nah, ini masih ada lagi ya. Jadi kita ditanyain dulu yang lain nih ya. Eh, mobilitas akut nih ya ini ya. Misalnya ada penyakit berat atau enggak gitu ya. Terus tiba-tiba ditanyain lagi di sini gitu. Coba ingat lagi ini apa aja tadi gitu ya gitu. Ini selang-seling ya ada survei tentang tidur gitu ya. Nah, ternyata kognitif ada dua ya ternyata seksinya ya. Nggak cuma CO, ada juga COB gitu di sini, cognitive capacity B gitu. Nah, sekarang kita cek gitu di dataset ada nggak sih gitu. Kalau ada ya coba kita cek apa kita ekstrak gitu ya. Kita masih simpan di folder. Oh, ternyata ada nih ya CO1 sama COB gitu. Kita ekstrak terus kita cek satu-satu gitu ya. Ada nggak sih pertanyaan tadi gitu. Oke. Nah, ini CO1. Kita cek ya. Ada variabel apa aja gitu kan. Script kita deskripsikan. Nah, ini CO ya. Nah, ini pertanyaan tadi ya. Berapa 100 kurangi 7? Ditanyain lagi. Dari 93 kurangi 7 lagi berapa? Terus kita berjejer ke bawah. Nah, terus ini nih, ada pertanyaan soal memori tadi ya. Oh, ini ternyata ada gitu ya. Ini kan pertanyaannya angka ya, CO 04A, 04B gitu ya. Coba kita cek benar sih jawabannya angka gitu. Kita summary gitu misalnya, summary statistik rata-rata jawabnya berapa gitu kan. Kita bisa lihat gitu. CO 04 A, B, C, sampai E ya. D, E, kita cek. Summary nggak ada, coba sum ya. Nggak usah sum coba. Nah, ini ada ya. Oke, nah ini rata-rata, sama deviasi, minimum, maksimum gitu ya. Rata-rata jawabnya di 91 ya. Dari 100 kurangi 7 gitu ya. Minimum, maksimum segini, standar deviasinya 9 gitu ya. Atau kita mau lebih detail, pengen lihat median gitu ya. Ini kasih aja opsi detail gitu. Perintah gitu ya. Kita kasih perintah. Oh, ternyata emang mediannya pada jawab benar ya di tengah ya, umumnya 93 gitu ya. Tapi rata-rata ini 91 gitu ya. Berarti ada yang jawab, oh ternyata 100 kurangi 7, ada yang jawab 30 gitu ya misalnya. Ada yang jawab 94 gitu ya. Bisa dilihat kayak gitu. Ini contoh ya, tapi datanya udah benar ya. Yang kognisi 1 gitu ya. Terus, nah ini kita lihat cognitive capacity yang B ya. Kita lihat tadi ya pertanyaan soal gambar-gambar tadi ya, kelihatannya ya. Oke. Berarti block number. Oh, block number ya ini ya tadi ya. Ya benar ya sama ya, COB. Oke. Nah,
Berarti kan sudah sama, berarti datanya kita simpan juga gitu ya. CO1 cognitive capacity yang pertama, ini cognitive capacity yang B. Terus tadi satu lagi, nah ini di EK nih, ada nggak sih soal kognitif lagi gitu ya? Kita cek juga di kuesioner gitu. Yang kuesioner satu lagi. Nah, ini kan ada cognitive measurement EK2. Ditanyain gitu ya, ini pola gambar ini berikutnya apa lagi gitu. EK0 gitu ya, EK1, EK2 gitu ya. Di tahun 2014 nih anak-anak tadi yang diukur tinggi badan berat badan dicek kognitifnya. Dia bisa nggak jawab ini gitu ya. Memperkirakan gambar-gambar ini berikutnya seperti apa gitu. Nah, terus kita lihat di dataset, ada nggak sih EK2 ya? Tadi kodenya kan EK2 tuh. Nah, ternyata ada ya ini EK2 di sini. Kita cek lagi gitu. Oke, kita cek satu-satu ya. Nah, ini pertanyaan tesnya ya sama ya dari TK1 gitu ya, semua sampai 22. Ditanyain, ini beberapa pertanyaan di sini coba ya. Ini sampai EK berapa? Ini sampai EK12 ya tapi. Oh, di sini ada nih EK21. Pertanyaan tentang IQ EK22 gitu ya. Sama ya berarti ya sampai EK22. Di sini juga ya. Di sini juga ada EK22 ya. Ya udah berarti kita simpan aja gitu ya, misalnya dataset seksi EK2 ini ya untuk mengukur kapasitas kognitif gitu ya. Kita simpan di folder FLS 5 gitu ya. Ini FLS 5 sudah. Nah, kita butuh lagi pengeluaran per kapita secara agregat gitu ya. Tadi kan bawa FLS 5 sama 1 ya. Nah, ini kita download juga nih. Consumption atau expenditure secara agregat. Ini dokumentasi kita download, data setnya juga kita download gitu ya. Oke. Nah, kita buat folder baru gitu ya. Misalnya kita namain foldernya per capita expenditure atau singkat PCE gitu ya. PCE 93 sampai 2014 misalnya. Enggak ya, sampai 2007 ya tadi ya misalnya. Oke, kita simpan di sini ya. Save. Ini dokumennya. Oke, terus nah kita save juga datanya. Di folder PCS 93 sama 2007 ya. Start download. Oke. Oke. Di foldernya. Oke, foldernya di IFLS, di PCE ya. Oke. Ini ada dokumentasi. Ini kita ekstrak aja misalnya. Lihat gitu ya. Oke, terus ini ya.
Datanya 93 sampai 27. Udah, misalnya kita ambil semua ini ya, dari 93, 97, 2000, sampai 2007. Kita lihat semua, kita ekstrak gitu ya misalnya. Oke. Kapasitas expenditure nominal ya, misalnya kita cek aja nih ya, isinya kayak gimana sih gitu. Kita cek. Benar nggak sih ini data pengeluaran gitu ya, kita cek aja. Oh, ternyata benar ya, ini expenditure untuk nasi, staple food, sayur, minyak, biaya berobat, baju, produk susu gitu ya, pendidikan, rumah, baik cicil atau sewa gitu ya, daging dan ikan gitu ya, pengeluaran arisan, pengeluaran rokok dan alkohol ternyata ada di sini gitu ya. Terus ada pengeluaran apalagi di sini misalnya sewa rumah, pengeluaran pendidikan juga ada ya sini ya. Transport pendidikan juga ada. Ngekos juga bahkan ditanyain ya onboarding gitu ya. Asrama gitu ya. Ini food consumption juga ditanya ya semua nih ya. Buah-buahan juga, gula juga ditanyain gitu ya. Di sini bisa dicek juga ya. Nah, jadi ini disimpan aja nih ya data-data ini ya. Tahun 2007 per capita expenditure nominal ya. Nominal pengeluaran per kapita rumah tangga ya dan individu ini kita bisa simpan gitu ya secara agregat. Oke, nah ini juga data yang nanti yang sudah di-download nanti dia bakal dipakai kemungkinan untuk pelatihan nanti selama 2 hari besok ya, Selasa, Rabu, sama juga pembahasan sama Pak Gindo nanti ya gitu. Nah ini disimpan aja gitu ya filenya ya. Oke, dari FLS sih sebenarnya sih itu aja, berarti dari 3 itu FLS 1, FLS 5, FLS per capita expenditure agregat yang di-download cuma sampai sini. Jangan lupa setiap catatan juga dibaca gitu ya sama guide-nya nanti dibaca lagi. Ini kan baru hanya download data saja sekilas ya. Nanti kalau untuk pembahasan IFLS lebih detail, terus pembahasan dengan data manajemen, nge-treat data missing. Tadi kan cuma lihat variabel ya. Siapa tahu ada data yang missing gitu di situ ya. Terus kita pengen lihat apa? Pengen ngeplot nih, pengen ngegraf apa bikin grafik perbandingan oh yang anak stunting dengan tidak stunting di masa depan kesehatan mentalnya atau IQ-nya ada perbedaan atau enggak gitu. Nah, itu juga nanti dibahas di Selasa atau Rabu di breakout room dengan Pak Bagas, Pak Esa, dan Pak Puguh gitu ya. Sama juga dengan Pak Gindo juga akan bahas sesi siangnya ya gitu. Untuk pemodelan, interpretasi, sama data manajemen. Tapi mungkin untuk hari ini sih nanti bahas juga tentang missing data gitu ya Pak Gindo sih kalau sesuai agenda gitu ya. Oke, ini 3 menit lagi sih sudah mau jam 11, berarti ada sisa 1 jam lagi. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan ya terkait tadi instalasi, juga tentang unduh data FLS. Saya kembalikan ke Bapak Ibu Moderator, Pak Bagus dan Bu Yuyun. Saya persilahkan. Terima kasih, Mas Aldi, Sama-sama. atas penjelasannya. Mungkin Pak Bagus, ada yang ingin disampaikan kembali? Atau langsung sesi tanya jawab gitu? Kalau ingin tanya jawab berarti raise hand ya, Mas Aldi ya? Ya. Ya, oke. Silahkan. Pak Bagus mungkin ada tambahan dulu? Saya izin stop share screen dulu ya sebentar. Iya, siap. Terima kasih Bu Yuyun, Mas Aldi, penjelasannya komprehensif. Bahkan banyak peserta yang nampaknya udah nggak sabar untuk tanya-tanya karena di chat room kita, ya, kemudian juga di Google Classroom juga banyak pertanyaan nih. Ini sebetulnya respon yang sangat bagus ya, berarti banyak teman-teman kita yang penasaran bagaimana cara menggunakan Stata dan manfaatnya tentu berharap ke depan akan banyak digunakan. Nah, ada beberapa mungkin yang bisa kita ambil kesimpulan dulu. Ini banyak peserta yang nampaknya terlambat join
dengan apa sih namanya, belum siap mendownload aplikasi di awal-awal. Kemudian juga ini yang jadi kendala, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua, pastikan dulu aplikasinya download sesuai dengan sistem operasi yang Bapak Ibu miliki. Nah, dari situ proses instalasi panduannya sudah dijelaskan Mas Aldi dengan panjang lebar. Mungkin yang perlu sedikit diulas adalah bagaimana tentang data FLS-nya ini, baik itu plotting atau table-nya tadi itu. Kebanyakan sih kalau saya lihat pertanyaannya seputar bagaimana cara ekstraknya, terus kemudian modus seperti apa aja. Nah, mungkin ada gambaran yang singkatnya, Mas Aldi, tips and trick-nya, sehingga kita bisa menyamakan persepsi nih. Mungkin kan kalau aplikasinya Mas Aldi sendiri menggunakan zip, aplikasi zip, namanya, yang tidak tentu dimiliki oleh teman-teman di komputernya masing-masing gitu ya. Nah, ini mungkin jadi note-nya kita juga. Nah, kemudian buat Bapak Ibu semua, sesi ini kita record, nanti akan kita olah dan kita upload ke Google Class mungkin 1-2 hari ini. Jadi kalau misalkan nanti ada kendala, bisa nanti mengikutinya dari ulang dari hasil rekaman kita gitu ya. Dari saya cukup itu aja mungkin. Terima kasih Mas Aldi ya. Saya kembalikan ke Bu Yuyun. Semangat Bu Yuyun. Oke, baik. Jadi nanti rekaman akan diberikan ya, Mas Bagus ya, kepada peserta yang terlambat atau yang memang kena waktu juga sehingga banyak yang miss ya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih.